Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana seorang pengamat lagi-lagi melakukan omon-omon nih, teman-teman. Sebut saja nama pengamatnya Slamet Ginting gitu ya kan. Di mana sebelum upacara 17 Agustus 2025, dia sempat mengatakan bahwa Pak Jokowi kemungkinan tidak hadir dalam upacara di Istana Negara karena di sana nantinya akan hadir Ibu Megawati. Dan Pak Jokowi tidak mau ketemu Ibu Mega. Serta posisi ini akan menguatkan Pak Prabowo katanya. Waduh. Omon-omon. Aduh, ini pengamat apa pembenci? Karena memang selama ini kalau saya lihat ya, statement-statement pengamat ini sangat tendensius kepada keluarga Pak Jokowi. Dan ya, bisa kalian lihat lah track record dia, teman-teman. Selain itu, saya juga punya video di mana Razman ini mengungkapkan hal yang sangat tidak terduga lagi nih. Dan informasi ini yang dia sampaikan datang dari Bung Egy Sujana. Di mana Bung Egy ternyata pernah menegur Roy Suryo CS dan juga Ahmad Kodjinuddin. Tahu kan Ahmad Kodjinuddin siapa? Seorang pengacara, kuasa hukum Roy Suryo dan TPUA yang kerjanya cuma bisa ngamuk-ngamuk dan omon-omon, teman-teman. Dan juga menyebarkan propaganda-propaganda busuknya. Dan ya tegurnya seperti apa ya? Dan tidak hanya itu, ternyata Bung Egy juga curhat mengenai Anies Baswedan. Kira-kira isi curhatannya apa ya? Dan ini sepertinya gerombolan pembenci ini sudah mulai terpecah belah dan mulai cakar-cakaran, teman-teman. Dan terakhir, kita akan mendengarkan pidato yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo, di mana dia sangat memuji dan mengutarakan prestasi dari Presiden ke-7, yakni Bapak Joko Widodo. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, otomatis Prabowo kuat. Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ. Dengan kemungkinan Jokowi tidak hadir, akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati gitu. Aduh, Bung Slamet. Serius banget lagi ngomongnya ya. Serius banget dia ngomongnya, teman-teman. Kemungkinan Jokowi tidak akan hadir dan mencari alasan-alasan. Waduh. Ada apa dengan saudara ini? Hei, dengerin ya Bung Slamet ya. Pak Jokowi dan Pak SBY itu hadir di sidang tahunan MPR. Akrab banget lagi. Kemudian keesokan harinya pengukuhan Paskibraka. Ibu Mega datang tuh. Kok bisa datang tapi sidang tahunan MPR nggak datang? Saya pikir ketika dia mengukuhkan Paskibraka di tanggal 16-nya, di tanggal 17-nya dia akan hadir di Istana Merdeka untuk upacara. Ternyata nggak hadir juga Bung Slamet. Yang takut siapa ini? Ibu Mega atau Pak Jokowi? Jelasin dong. Pak Prabowo itu kuat karena ada Pak Jokowi dan Pak SBY, bukan Ibu Mega. Itu yang harus kau tahu. Dan Ibu Mega hubungannya dengan Pak SBY dan Pak Jokowi mungkin belum baik. Jadi Ibu Mega yang takut. Slamet. Aduh, Slamet. Untung bicara banyak dengan pandangan Bang Egy Sujana sendiri mengenai pola tingkah Bang Roy Suryo CS ini bagaimana Bang pandangannya? Begini, dia sudah ada satu pemikiran, menurut saya juga konstruktif ya. Iya. Kan mereka sekarang sudah bergerak kemana-mana, opini publik sudah terbentuk ya, dengan segala perspektif, ya kan? Ya. Nah, dia bilang fokus saja. Nah, tapi kan yang menjadi mengherankan kan, ketika misalnya mereka preskon, itu 12 nama itu, foto itu kan dipajang. Kan ada spanduknya, ada balihonya. Yang bikin spanduk ini? Ya kalau Roy Suryo misalnya melakukan preskon kan, kita lihat tuh selalu ada foto Bang Egy, bahkan nomor 1. Ya. Nah, pertanyaan saya, jangan dibawa lagi abang kita ini. Oh lalu ada pertanyaan tadi malam ke saya. Dia bilang bahwa Anda jangan lupa bahwa yang membuat pengaduan ke Mabes Polri, Dumas itu ada 4 orang, termasuk Bapak Egy Sujana, kata beliau. Kata Roy Suryo. Bukan, ada orang yang ada orang saya tadi malam nih. Ya. Karena udah rame kan di grup mereka dengan lainnya. Terus saya jawab, Bang Egy
dia ikut melaporkan itu, maksud dia adalah dalam rangka untuk menyampaikan bukti dari hasil sidang PN Solo dan Mahkamah Agung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA. Nah, jadi dalam persoalan ini ditimpalilah oleh pihak Roy Suryo CS dengan membawa ijazah S1. Maka ketika dilakukan gelar perkara khusus, Bang Egy walk out. Dia Walk keluar. out. Dalam Karena gelar perkara dalam gelar Barskrim perkara ya? itu. Dia Bentar, katanya Bung Egy walk out. Tapi kata Roy Suryo di salah satu konferensi persnya, tidak ada satupun yang walk out, teman-teman. Tidak ada satupun yang walk out. Wah, ini beneran sudah pecah belah nih. Ini sudah tidak ada yang akur lagi nih kelompok-kelompok mereka nih. Waduh. Kenapa? Karena menurut dia mempersoalkan SMA, tapi kok yang diributi S1. S1. Dalam pikiran beliau, ya SMA kan sudah saya bantu, saya sebagai kuasa hukum, sudah ada putusan, ya sudah, itu saja kita fokus untuk mencari bagaimana penyelesaiannya. Karena dia juga bilang, dan kita juga paham, seorang pengacara tidak punya fungsi eksekutorial. Kalau memang bahwa Roy Suryo CS, kira-kira itu poinnya. Jadi tampaknya ini sebenarnya sebagai dari Bang Rasman sebagai teguran juga buat Bang Roy Suryo CS ya, supaya jangan lagi kan begitu kan? Iya. Iya, teguran kan Bang? Iya. Saya teguran. Ya. Kalau mereka bersikeras dengan pikiran mereka masih bawa-bawa nama Bang Egy yang nggak ada urusannya, mereka paksa-paksa, ya tidak tertutup kemungkinan saya akan ambil langkah hukum. Wow. Saya yakin mereka tidak lebih tahu tentang Bang Egy ketimbang saya. Betul. Apakah Roy, apakah Rismon, apakah apa itu yang pengacara yang satu lagi itu? Khozinuddin. Yang pengacaranya itu Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin itu. Ya. Ahmad Khozinuddin ini pun kalau ngomong kan, saya juga keras kok. Orang semua tahu saya keras. Adinda, dia juga keras. Tapi kalau ngomong saudara Jokowi, saudara JK, kan ada aturannya, bos. Iya. Emang kita siapa sih? Kan dia bapak, panggillah bapak, abang, senior. Mulutnya itu loh. Nah, saya kurang sepakat dengan anak yang satu ini kan. Iya. Caranya ya. Yang ngomong kalau kita marah-marah Anda kayak itu, tapi kan yang selevel sama kita. Betul. Nah, saya juga pernah debat sama orang-orang tinggi negara ini, tapi kan begini Bang, begini Pak. Kan begini kan, ini saudara ini. Itu presiden 10 tahun, Bapak. Betul. Saudara ini. Terus kau saudara apa? Jangan gitu-gitu lah. Enggak, ini gini. Saya. Terus apalagi dia bilang, ketika saya ditahan di Polda Metro 2019 karena dianggap beliau itu menyuruh untuk melakukan revolusi, ditangkap. Ada satu orang penting di Jakarta ini yang saya juga dukung, ibaratnya berdarah-darah, dan jadi. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan si pejabat penting Jakarta ini sedang berkunjung ke Polda Metro, bertemu dengan Kapolda dan pejabat teras atau pejabat utama Polda Metro Jaya. Tapi ternyata dia tidak lihat saya, kata beliau. Ini Anies Baswedan? Saya tidak mau sebut namanya. Oh iya kan, saya sebut ini. Kemudian Bang Egy juga bilang, justru yang datang itu, yang sekarang orang penting negara ini, itu lihat saya. Nah jadi dia bilang, saya ini pendukung berat Pak Prabowo. Kau tahu itu kan? Iya benar. Iya. Dan saya tahu juga kau Rasman mendukung Pak Prabowo. Iya benar Bang. Nah karena itu sampaikan bahwa saya mendukung pemerintahan yang sekarang. Dan tugas saya urusan SMA selesai. Kalau Roy Suryo mau jalan, silakan. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Luar biasa. Keluar dari kesulitan ekonomi. Dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, kalau Anda perhatikan belakangan kita sering sekali ya mendengar, menonton konten-konten informasi yang melabel, mengata-ngatai orang lain itu bodoh. Kalau Anda tidak begini bodoh, kalau Anda begitu bodoh. Dan orang-orang ini biasanya mengklaim dirinya sebagai orang yang paling tahu, lebih Orang tahu, paling atau pintar. orang yang pintar. Yeah. Ada perbedaan yang mendasar, ada perbedaan yang besar antara tahu dan juga mengerti. Antara bicara dan bertanggung jawab atas kata-kata. Ketika seseorang itu mudah menyebut orang lain bodoh, goblok, atau miskin logika, saya sih nggak melihat orang itu pintar ya. Yang saya lihat bahkan ya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang cemas, orang-orang yang butuh validasi bahwa orang lain itu ya lebih bodoh daripada dia. Jadi dia merasa pintar ketika dia membodohkan orang lain, bukan karena dia lebih tinggi dikarenakan pengetahuannya. Jadi benar atau tidak benar pengetahuan yang dia miliki, yang dia pahami itu menjadi tidak penting lagi. Yang paling penting adalah di ruangan itu dia orang yang paling tahu. Nah, validasi seperti inilah yang saya pikir sekarang seringkali kita lihat ya beredar di mana-mana, di perdebatan televisi, di konten-konten sosial media, di clips yang kita lihat di TikTok, Instagram, di Twitter misalnya. Ya, inilah yang sering kita lihat dan saya begitu prihatin ya mencermati fenomena ini. Padahal kalau kita pahami ya, kita belajar saja dari orang-orang pintar terdahulu. Ya, kita bisa menangkap bagaimana sih orang pintar itu berperilaku, bagaimana sih orang pintar itu punya wisdom. Sokrates misalnya pernah bilang begini, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. I know that I don't know anything. I know that I know nothing, katanya. Einstein juga pernah bilang begini, orang jenius sejati itu adalah orang yang mengakui bahwa ia tidak tahu apa-apa. Atau juga ada Bertrand Russell yang mengingatkan bahwa masalah di dunia ini sekarang itu ya adalah bahwa orang bodoh begitu yakin sementara orang pintar itu banyak ragunya. Jadi Anda bisa melihat ironi itu ya. Mereka yang justru telah membaca semesta, memahami dunia, menanggap banyak pengetahuan, malah semakin sadar bahwa dunia itu luas, rumit, dan penuh nuansa. Dan banyak dari mereka yang memilih untuk diam, berpikir, berkontemplasi, dan bahkan bertanya, bukan mentertawakan. Ya, saya sendiri semakin tinggi tingkat pendidikan yang saya lalui, saya semakin tahu bahwa ternyata ada begitu banyak ilmu-ilmu lain yang saya tidak ketahui. Ya, itu yang membuat kenapa saya terus ya berusaha sekuat mungkin tidak berhenti untuk belajar dan menganggap saya tidak tahu apa-apa, sehingga saya ingin belajar lebih banyak lagi memahami dunia, memahami hidup. Nah, pertanyaannya, mengapa sih orang-orang pintar itu, dalam tanda kutip ya, sering berteriak-teriak? Ya, seringkali yang membuat kita ingin menyebut orang lain bodoh itu bukan karena kita yakin akan kebenaran, tapi karena kita tidak tahan melihat ada orang yang berpikir berbeda. Ya, jadi itu adalah jawaban kenapa banyak orang pintar ya sering berteriak, sering senang berdebat kusir, ya, sering mengata-ngatai orang itu bodoh dan seterusnya. Sering ngatain orang dungu ya kan. Aduh, siapa tuh yang sering ngatain orang dungu, teman-teman? Yang sudah merasa paling pintar gitu ya kan, seorang filsuf katanya gitu ya kan. Ya, karena simpel saja mereka nggak mau ada orang lain yang berbeda pemikirannya dengan mereka sendiri. Kita marah karena mereka nggak sepaham. Kita merasa terusik karena mereka tidak sejalan. Dan akhirnya kita menggunakan label seperti pedang yang menebas, menyingkirkan, mencoret manusia lain dari kemanusiaannya. Tapi bukankah semua manusia, bahkan yang paling salah sekalipun, berhak diperlakukan dengan martabat? Ya, itu pertanyaan mendalam saya pikir yang harus segera diserap dan dijawab oleh orang-orang yang merasa dirinya pintar. Mungkin yang sebenarnya terjadi adalah ini, ya, ilmu tanpa empati berubah menjadi senjata. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan hanya jadi kebisingan. Dan kita sebagai manusia yang terus belajar harusnya sih sadar bahwa kepintaran sejati tidak terlihat dari seberapa cepat kamu menyanggah, tapi dari seberapa lama kamu mampu mendengarkan. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya sedikit kaget dengan ungkapan ataupun pernyataan dari seorang pengamat. Kalau nggak salah dia ini pengamat militer, teman-teman. Kalau nggak salah ya, background dia ini pengamat militer, sama kayak si Koni kayaknya ya. Apakah dia ini berteman dan bersahabat sama Koni? Karena sama-sama membenci keluarga Pak Jokowi. Ya, saya heran gitu, kok sekarang banyak pengamat yang membenci Pak Jokowi. Apakah itu cara mereka untuk menjilat ke Pak Prabowo? Waduh, atau menjilat ke Ibu Mega?
Aduh. Karena analisisnya itu sangat tendensius. Dibilanglah Pak Jokowi tidak akan hadir, dibilanglah Pak Jokowi akan tenggelam, tak mau ketemu Megawati. Padahal faktanya itu menampar muka mereka sendiri, teman-teman. Pak Jokowi dan Pak SBY lah yang sangat amat negarawan. Hadir di sidang tahunan, hadir di upacara kemerdekaan di Istana Negara. Tapi ya batang hidung dari Ibu Mega tidak pernah kelihatan gitu. Di sidang MPR dia tidak hadir, di sidang di upacara kemerdekaan dia tidak hadir, tapi di pengukuhan Paskibraka dia hadir. Ada apa ini? Hah? Sepertinya ya emang Ibu Mega yang tidak mau ketemu dengan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Karena kan ya kita tahu track record Ibu Mega dengan Pak SBY seperti apa, kurang baik ya kan. Bagaimana track record dengan Pak Jokowi, dia juga sangat benci ya kan. Ya sekarang kalau kita lihat ya Ibu Puan lah yang mewakili mamanya. Ibu Puan yang sangat dekat, akrab dengan Pak Jokowi, akrab dengan Pak SBY. Saya pikir Ibu Puan lebih cocok dan lebih lebih keren kalau beliau yang menjadi ketua umum dari PDI Perjuangan. Karena ya betul-betul mempersatukan gitu, merangkul semuanya, akrab dengan Wakil Presiden Gibran, ngobrol-ngobrol kemarin beliau dengan Gibran ketika sidang tahunan MPR. Ya kan, ini kan asik gitu. Ini baru persatuan Indonesia, bukan orang-orang yang sakit hati gitu. Aduh, ini gimana ya? Silakan teman-teman sendirilah yang menilai. Saya nggak mau menilai lebih jauh. Saya akan mengatakan hal itu saja tadi. Tapi terkait dengan Egy Sujana, ini yang paling kocak dan paling fatal, teman-teman. Tadi kata Razman, kalau Roy Suryo CS dan Kozinudin terus-menerus membawa nama-nama dari Bang Egy Sujana akan menempuh jalur hukum. Waduh. Ini ada apa ini? Dia sudah mau melaporkan Roy Suryo CS. Ini kan agak ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Kawan sendiri dilaporkan. Aduh. Dan ternyata Bung Egy juga sempat kecewa dengan Anies Baswedan. Dan ketika Anies mendatangi Polda Metro, dia tidak melihat sedikit pun Egy Sujana. Bahkan kalau nggak salah ya, tadi dia bilang orang yang paling berkuasa di Republik ini yang melihat dia. Ya, kalau nggak salah dulu sempat beredar fotonya di tahun 2019 ketika Pak Prabowo masih bersama dengan FPI, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Nah, foto yang beredar itu adalah foto Menteri Budaya, siapa namanya teman-teman? Menteri Budaya Fadlizon, Pak Fadlizon yang menengok Egy Sujana di Polda Metro. Dan ya sekecewa itu sepertinya Bung Egy dengan Anies gitu ya kan. Dan ini sudah kedua kalinya nih. Di video saya kalau nggak salah minggu kemarin gitu, Bung Egy juga sempat melontarkan kata-kata kekecewaan. Dia sendiri yang mengungkapkan langsung kepada Anies Baswedan. Dan wah, seperti apa perseteruan internal antara TPUA, antara Roy Suryo CS dengan Egy Sujana. Ini sangat-sangat keren, sangat-sangat menarik untuk kita lihat dan saksikan bersama. Karena perpecahan demi perpecahan sudah muncul, cakar-cakar mulai terjadi. Bahkan tadi Rasman mengatakan mau melaporkan Roy Suryo CS, mengancam Roy Suryo CS. Dan Egy Sujana juga sering menegur Kozinudin, pengacara itu, yang mungkin tidak sopan gitu ya kan, memanggil saudara Jokowi. Nah itu kan ya apa salahnya Pak Jokowi, Bapak Jokowi. Ya Pak Jokowi ini adalah orang yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun. Anda tidak sepantasnya berkata seperti itu, Kozinudin. Tapi ya wajar saja kalau Kozinudin berkata demikian, melontarkan kalimat-kalimat demikian, karena memang ya background dia kan di Hizbut Tahrir. Ya mungkin itulah yang diajarkan oleh Hizbut Tahrir kepada dia, teman-teman. Aduh, dan tadi saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena Pak Prabowo dalam pidatonya itu memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY juga, dan presiden-presiden terdahulu. Kalau Bu Mega ya suka-suka Pak Prabowo lah. Karena kan Bu Mega ini menjabat ya nggak lama, teman-teman. Bu Mega menjabat nggak lama. Jadi legasi apa yang harus kita ambil dari Bu Mega? Saya juga kurang paham dari kepemimpinan Bu Mega. Mungkin teman-teman ada yang paham dengan prestasi Bu Mega, ataupun pencapaian-pencapaian Bu Mega, ataupun legasi Bu Mega selama menjadi presiden. Coba kalian bantu saya komen di bawah, biar saya juga paham dan mengenal Ibu Megawati gitu. Karena tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Karena waktu Ibu Megawati menjabat, umur saya kayaknya masih
berapa tahun ya? Masih 8 apa 9 tahun gitu. Bu Mega tahun berapa dia? 2003, 2002 ya? Ya saya masih SMP kalau nggak salah. Iya saya masih SMP, SD bahkan ya. Jadi saya kurang kenal dan kurang paham gitu tentang kepemimpinan Ibu Mega. Nah kalau teman-teman bisa bantu ya komen di bawah ya. Dan tadi luar biasa penyebaran tentang orang pintar, orang yang merasa pintar ya, ini mungkin buat Rocky Gerung dan kawan-kawan gitu ya kan, orang yang selalu merasa pintar dan ngata-ngatain orang dungu gitu. Ya adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.